Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Sri Alestari, NIM 1825038 dari Program Studi Manajemen semester 6 dari Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pangarayan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah seminar MSDM dengan judul Pengaruh Latar Belakang Pendidikan dan Pengalaman Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada Hotel Sapadia Pasir Pangarayan. Baik, di sini ada daftar isi yang pertama, bab 1, bab 2, dan bab 3. Dan bab satunya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penelitian. Baik, di sini kita memasuki latar belakang, yaitu usaha jasa hotel dan akomodasi merupakan salah satu komponen yang berperan penting dalam kemajuan sebuah kawasan wisata. Hotel merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa akomodasi yang dikelola secara komersial. Nah, sumber daya manusia memegang peran paling penting dan potensial bagi keberhasilan suatu perusahaan. Mengingat sumber daya manusia merupakan penentu kegiatan perusahaan, baik perencanaan, pengorganisasian, serta pengambilan keputusan. Maka dari itu, sumber daya manusia harus digunakan sebaik-baiknya dan dikembangkan kemampuannya agar hasil kerjanya produktif. Pendidikan memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan seorang karyawan maka akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Dan pengalaman karyawan juga berpengaruh terhadap kinerjanya. Masa kerja juga dapat mempengaruhi kualitas kinerja karyawan. Meningkatnya kualitas karyawan dapat tercapai apabila ada pendidikan yang merata dan bermutu, disertai dengan peningkatan dan perluasan pendidikan, keahlian, dan keterampilan, sehingga semakin meningkat pula aktivitas dan produktivitas karyawan. Baik, di sini itu ada rumusan masalah, ada 3. Yang pertama, apakah latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Yang kedua, apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Dan yang ketiga, apakah latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Tujuan penelitian juga ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui latar belakang pendidikan terhadap kinerja karyawan, untuk mengetahui pengaruh pengalaman terhadap kinerja karyawan, dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja terhadap kinerja karyawan pada Hotel Sapadia Pasir Pangarayan. Manfaat penelitian di sini saya menggunakan ada 2 ya. Yang pertama, kegunaan teoritis, di mana dapat menambah pengetahuan di bidang keilmuan maupun pengembangan ilmiah dari penulis maupun pembaca tentang MSDM. Yang kedua yaitu kegunaan praktis, terdiri dari 3, yaitu penggunaan dari praktisi atau instansi bagi akademik, dan yang ketiga bagi peneliti. Sistematika penelitian, yang pertama bab 1 terdiri dari pendahuluan, bab 2 yaitu terdiri dari landasan teori, kerangka konseptual, dan hipotesis, bab 3 terdiri dari metode penelitian, dan bab 4 terdiri dari gambaran umum perusahaan. Oke, kita masuk ke bab 2 yaitu tentang landasan teori, kerangka konseptual, dan hipotesis. Landasan teori yang pertama yaitu latar belakang pendidikan. Menurut Sinha dalam Hanum pada tahun 2012, latar belakang pendidikan menjadi salah satu penentu penting instansi kewirausahaan dan kesuksesan usaha yang dijalankan. Nah, sedangkan menurut Zainun dalam Sukoncoh pada tahun 2010, pendidikan adalah untuk mempersiapkan sumber daya manusia sebelum memasuki pasar kerja. Nah, latar belakang pendidikan dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu kesesuaian antara bidang ilmu yang ditempuh dengan bidang tugas atau jenjang pendidikan menurut Rio Tanjung pada tahun 2011. Adapun indikator dari latar belakang pendidikan yaitu jenjang pendidikan, di mana jenjang pendidikan ini terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan atas, dan pendidikan tinggi. Yang kedua yaitu spesifikasi jurusan keilmuan atau kesesuaian jurusan. Lanjut yaitu pengalaman kerja. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengalaman merupakan segala sesuatu yang pernah dialami, dijalani, dirasa, ditanggung, dan sebagainya. Sedangkan kerja merupakan kegiatan melakukan sesuatu. Pengalaman kerja adalah jangka waktu atau lamanya seseorang bekerja pada suatu instansi, kantor, atau sebagainya menurut Andi Basuki pada tahun 2009.
Sedangkan menurut Nitesimito Senioritas pada tahun 2013, length of service adalah lamanya seorang karyawan menyumbangkan tenaganya pada perusahaan tertentu. Nah, dari pengertian beberapa ahli maka dapat disimpulkan pengalaman kerja adalah tingkat pengetahuan serta keterampilan seseorang yang dapat diukur dari masa kerja seseorang. Adapun faktor yang mempengaruhinya yaitu lama waktu atau masa kerja, tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, dan yang ketiga penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan. Faktor yang mempengaruhi ini termasuk dari indikator pengalaman kerja. Yang terakhir yaitu kinerja karyawan. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Performance atau kinerja merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses menurut Nur Laila pada tahun 2010. Sedangkan menurut Deseler pada tahun 2000, kinerja merupakan prestasi kerja, yaitu perbandingan antara hasil kerja dengan standar yang ditetapkan. Indikator kinerja karyawan yang pertama, ketepatan kerja, kualitas kerja dan kuantitas hasil kerja, absensi dan kerjasama, dan yang keempat yaitu komunikasi. Nah, sedangkan faktor yang mempengaruhinya yaitu efektivitas dan efisiensi, otoritas atau wewenang, dan disiplin. Penelitian terdahulu, di sini saya mendapatkan ada 3 penelitian terdahulu yang saya ambil. Yang pertama, dari Rosit A pada tahun 2018 dengan judul Pengaruh Latar Belakang Pendidikan dan Pengalaman Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada Hotel Phoenix M Gallery Yogyakarta. Di sini pengaruhnya ada 3 ya. Yang pertama positif dan signifikan, yang kedua negatif dan signifikan, dan yang ketiga signifikan. Yang kedua yaitu menurut Adiba AW pada tahun 2014, yaitu dengan judul Pengaruh Latar Belakang Pendidikan dan Pengalaman Kerja terhadap Etos Kerja Karyawan Bank BRI Syariah Kantor Cabang Kediri, yaitu dengan pengaruh yang pertama positif dan signifikan, yang kedua negatif dan signifikan, dan yang ketiga signifikan. Dan yang terakhir yaitu menurut Arifin Bustami pada tahun 2017, yaitu dengan judul Pengaruh Latar Belakang Pendidikan dan Pelatihan Kerja terhadap Kinerja Karyawan, yaitu dengan pengaruh yang pertama tidak positif dan signifikan, yang kedua positif dan signifikan, dan yang ketiga positif dan signifikan. Kerangka konseptual, latar belakang pendidikan sebagai X1, pengalaman kerja sebagai X2, kinerja karyawan sebagai Y1. Nah, variabel bebasnya yaitu latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja, sedangkan variabel terikatnya yaitu kinerja karyawan. Hipotesis yang pertama H1, yaitu latar belakang pendidikan diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan Hotel Sapadia Pasir Pangarayan. Sedangkan H2-nya yaitu pengalaman kerja diduga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja karyawan Hotel Sapadia Pasir Pangarayan. Dan yang ketiga yaitu H3-nya, latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja diduga secara bersama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan Hotel Sapadia Pasir Pangarayan. Baiklah, di sini kita memasuki bab 3 yaitu tentang metode penelitian, di mana di sini terdapat populasi dan sampel. Populasinya yaitu karyawan Hotel Sapadia sebanyak 20 orang, sedangkan sampel di sini kita menggunakan teknik sampel jenuh atau sensus, karena seluruh populasi digunakan sebagai sampel sebanyak 20 orang. Nah, sedangkan jenis dan sumber data di sini ada data primer dan juga data sekunder. Sedangkan teknik pengambilan datanya yaitu melalui ada dua tahap, yaitu yang pertama kuesioner dan yang kedua kepustakaan. Baik, di sini lanjut ke analisis data. Di sini ada 6 analisis data, yaitu yang pertama uji instrumen, yang kedua pengujian asumsi klasik, yang ketiga uji normalitas, yang keempat uji statistik F, yang kelima uji statistik T, dan yang terakhir adalah uji analisis data. Baiklah, itu hasil dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.